Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sungguh merupakan sebuah sukacita yang besar di hari ini kami boleh kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube kami. Hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Iya, suami ada di balik layar dan kami dengan penuh kerinduan di tengah berbagai kesibukan tanggung jawab pelayanan ini untuk dapat berbagi melalui perenungan di saat ini. Nah, Bapak iya, Ibu Saudara, bacaan kita di sepanjang minggu hari ini, iya, ya dari tanggal 13 ya sampai tanggal 19 Agustus oke, 2003 dengan bacaan di Perjanjian Lama Bilangan pasal yang ke-10 ayat 1 hingga yang ke-10 dan tema di sepanjang minggu ini tiup nafiri tanda semboyan menghadapi ancaman. ya, oke. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan sekali untuk selama-lamanya yang kau kerjakan. Membuat kami ada sampai saat ini dalam pengharapan yang teguh. Bahwa di dalam iman kepadamu hidup kami terjamin adanya. Kami bersyukur bukan untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya apa yang baik sedang Engkau kerjakan karena kami punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan karena ada kesempatan bagi kami. Kedua hamba-Mu di tempat ini, semua pendengar dimanapun berada. Biar kebenaran firman yang kami renungkan mengingatkan kami, menguatkan kami, mendidik kami semua, bahkan membawa kami pada pertobatan yang sejati di dalam mengenal, memahami rencana dan rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa di luar kuasa Tuhan dalam kami merenungkan firman Tuhan ini. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini seperti yang tadi sudah disampaikan dari Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai Ya, 10. Pastikan Bapak Ibu Saudara itu sudah membaca terlebih dahulu teks ini yang kalau di Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Semboyan Nafiri. Ya, 10 ayat ini akan kami renungkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku MTPJ. ya. Bapak Ibu yang mempersiapkan khotbah juga dapat menyimak dari jawaban kami untuk kemudian dapat dibawa dalam pelayanan di setiap jemaat. Oke. Iya. Di sini ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Mm-mm. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa maksud dan tujuan Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat dua nafiri dari perak? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus melihat teks untuk dapat membaca Iya, bagian ini. Namun sebelumnya mari kita ingat kembali ya, kalau kita bicara tentang kitab Bilangan, maka kita sedang membicarakan satu dari 5 kitab Musa. Kita tahu kitab Perjanjian Lama itu ada 39 kitab dan dari 39 kitab itu pun dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kitab yang kita tahu ya, kitab Taurat atau kitab Torah, dan kemudian ada kitab sejarah, ada kitab syair, ada kitab nabi besar, dan kemudian ada kitab nabi-nabi kecil ya. Nah, kitab Taurat atau kitab pembagian yang pertama ini atau disebut Torah, kita tahu itu berasal dari kata bahasa Ibrani yara yang memberi arti pengajaran, mengajarkan atau menunjukkan. Nah, kitab Torah ini memiliki makna ajaran atau instruksi dari Tuhan Allah. Dalam bagian ini kita menemukan kitab Bilangan yang kita baca adalah salah satu dari antaranya yang menyambungkan sebuah sejarah yang telah dicatat dalam kitab Keluaran. Nah, dalam bagian ini kita bicara bagaimana ketika umat Israel mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan ketika mereka keluar dari perbudakan itu, mereka diperintahkan Tuhan untuk melakukan berbagai hal. Kita tahu ya, bahwa Tuhan Allah itu meminta Musa baik itu dalam rangka untuk menjaga hubungan antara umat, menyadari kehadiran Allah dalam hidup mereka, bahwa
banyak hal yang diperintahkan, di antaranya ketika mereka dalam perjalanan ke Kanaan, mereka diminta untuk membuat kemah suci. Sebagai apa? Tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Mereka juga diminta Tuhan untuk membuat tabut perjanjian yang di dalamnya kita tahu ya bahwa itu berisi, di dalamnya ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah dan sebagainya. Eh, ada tongkat Harun, tongkat Musa yang berbunga, kemudian juga kita tahu bahwa di dalam situ bahwa berisi mana, bejana dan Ya, banyak ya. betul. Nanti di lain waktu lah kita sharing tentang hal ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita melihat bahwa Allah di dalam kitab Bilangan ini itu mengulang ketika dia mulai bilang dengan Tuhan berfirman kepada Musa. Saya coba lihat dari Bilangan pasal 1, itu dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dan di bacaan hari ini juga Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, dari sekian banyak perintah termasuk kita menemukan perintah di hari ini, dan ini merupakan perintah terakhir dari Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Membuat apa? Membuat 2 nafiri perak. Dicatat dalam bacaan kita sangat jelas, di sini nafirinya dibuat dari perak tempaan, bukan perak tuangan. Jadi ada petunjuk Tuhan dalam membuat nafiri. Apa itu sebenarnya? Nah, kalau kita coba cari tahu, kita akan menemukan bahwa nafiri itu adalah alat tiup sebangsa dengan terompet ya, tapi terompet panjang, sehingga dahulu kala ini dipakai sebagai media komunikasi. Fungsi nafiri ditiup ini untuk memanggil umat Israel kapan mereka harus berkumpul, kapan juga menyuruh laskar-laskar itu berangkat dari lokasi di mana mereka berkemah di saat itu. Nah, kemudian juga ada aturan-aturannya bahwa yang meniup nafiri bukan sembarang orang atau semua umat Tuhan bisa, tetapi hanya boleh dilakukan oleh mereka yang ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu anak-anak dari Imam Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perintah Allah kepada Musa membuat 2 nafiri dari perak yang jadi bacaan di hari ini memiliki makna dan tujuan yang bersifat historis tapi juga praktis bagi bangsa Israel di masa itu. Dalam kitab ini kita belajar bagian bacaan kita Bilangan 10 ayat 1 sampai 10, Allah memberi perintah kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak. Nafiri dari perak digunakan untuk memberikan isyarat atau tanda kepada bangsa Israel selama mereka dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nafiri ini digunakan untuk beberapa tujuan yang dari bacaan hari ini saya simpulkan. Pertama, sebagai pemberitahuan mengenai pertemuan umat. Salah satu tujuan utama dari nafiri ini adalah untuk memanggil umat Israel berkumpul di sekitar kemah pertemuan. Untuk kalau rapat orang bilang, dorang mau rapat kong semua hadir, dorang mesti berkumpul, atau juga akan menerima firman Tuhan, perintah Tuhan, maka nafiri ini menjadi tanda ya. Kemudian suara nafiri inilah yang memberikan sinyal atau pesan bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Allah dan Ya. umat harus dengar, sekalipun medianya kan bukan rupa orang sekarang. Jadi nafiri ini menjadi pertanda. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, nafiri ini juga menjadi tanda bahwa umat itu harus pergi atau mau berhenti. Suara dari 2 nafiri ini memiliki pola yang berbeda. Saya bacakan ya di ayat 4 sampai 6. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu.
Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Ayat 6. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi memang ada tanda-tanda khusus sesuai instruksi, perintah, dan ketetapan dari Tuhan. Suara dari satu nafiri akan menunjukkan kepada umat Israel mereka harus siap-siap, mereka harus bergerak. Suara dari dua nafiri menandakan bahwa mereka harus memulai perjalanan dari tempat perkemahan mereka. Suara nafiri ini memberi panduan kepada bangsa Israel tentang kapan harus berangkat, kapan harus berhenti selama mereka ada di perjalanan di padang gurun. Dan hal yang terakhir, ini nafiri ini memberi tanda waktu ibadah atau adanya perayaan. Nafiri digunakan dalam konteks ibadah umat, perayaan-perayaan yang dilakukan umat Tuhan. Suara nafiri akan memberikan isyarat untuk bagaimana memulai ibadah mereka. Ibadah yang menyembah Allah yang berkuasa, yang menolong mereka keluar dari Mesir. Atau juga mengenai perayaan yang ditetapkan oleh Allah. Maka jadi satu kesimpulan ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Tujuan utama dari perintah ini adalah membantu, mengatur, dan mengarahkan kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Perjalanan tersebut kita tahu tidak hanya fisik ya, ketika mereka harus keluar dan dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai aturan, tetapi juga mengandung dimensi rohani. Nafiri ini menjadi alat yang digunakan oleh Allah untuk memberi instruksi kepada bangsa Israel dan juga menyampaikan isi hati Tuhan dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh umat. Selain aspek praktis, ada juga dimensi simbolis yang dapat diinterpretasikan dari perintah ini. Nafiri dari perak yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Musa memiliki kekuatan untuk dapat menyatukan umat. Ada di sebelah mana dorang dalam berkemah itu, tapi juga mereka dapat bersatu, tapi juga mengingatkan mereka akan kewajiban mereka kepada Allah dan juga mengingatkan mereka bahwa Allah ada di sepanjang perjalanan mereka, sehingga mereka selalu jadi notice ini Pak Torang Kang kalau di grup WhatsApp sudah jadi kodenya. Dan ini yang dimaksud. Kenapa sih Tuhan Allah perintahkan Musa harus membuat ini? Tentunya untuk umat dan untuk menyatakan bahwa Allah itu ada di sepanjang perjalanan umat. Ya, mungkin demikian. Ingin membuktikan ketaatan bangsa Israel ya. Supaya mereka taat. Dan itu menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke. Baik, saya pikir sudah cukup ya. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ya, baik. Di pertanyaan kedua, mengapa tanda semboyan harus bunyikan? Harus dibunyikan. Harus dibunyikan. Ya, jawabannya bagi saya sederhana, yaitu pertama ini perintah Tuhan. Kalau kita lihat di bacaan kita itu dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah dua nafiri. Jadi ketika buatlah dua nafiri, kemudian dengan petunjuk-petunjuknya, maka ini berarti bicara tentang perintah Tuhan. Ayat 6 bagian B ada bilang begini. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Perintah backing, perintah tiup, ada bicara tentang perintah Tuhan. Berarti di dalamnya ini menyangkut ketetapan Tuhan ya. Kenapa harus dibunyikan? Meniup nafiri itu menandakan bahwa benar umat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertama Musa, kemudian umat. Dalam hal ini kita tahu ada yang ditentukan untuk meniup anak-anaknya Harun ya. Sebagai imam di waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, meniup nafiri menandakan betapa dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan seluruh umat Tuhan mau melaksanakan ketetapan dari Tuhan. Karena membuat dan meniup adalah perintah Allah kepada Musa dengan maksud-maksud Allah. Di sisi lain, ini untuk menyemangati umat agar mereka dalam ibadah-ibadah mereka dapat bersorak-sorak kepada Allah yang disembah. Kita boleh lihat ya, misalnya ketika kita membaca pada ayat yang ke-10.
juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat itu Allah mengingat ibadah mereka. Ini patut digarisbawahi. Kalau kita baca bagian ini, mengapa ditiup? Ini mengingatkan umat bahwa Allah menyertai mereka di sepanjang perjalanan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah hadir dan ini tanda kehadiran Allah. Tanda ini ditiup menunjukkan umat berjalan pada kehendak Allah. Dorang iko perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa umat mau mengikuti perintah Allah. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan itu, ini bukan sekedar dorang pe keinginan, dorang pe kemauan, dorang pe suka-suka. Tetapi ada aturan-aturan di dalamnya perintah Tuhan yang harus mereka lakukan. Jadi di sini kita melihat dengan sangat jelas bahwa dari nafiri yang ditiup, yang dibuat sesuai perintah Tuhan, yang ditiup sesuai dengan kehendak Tuhan, ini mengingatkan, memanggil, menyatukan umat dalam segala situasi. Sehingga memang kalau dilihat dalam konteks kita sekarang kan jadi kurang relevan ya, karena tidak secara praktis kita gunakan kembali. Tetapi kita melihat ini sebagai sebuah tanda yang harus dilakukan karena sekali lagi inilah tanda bahwa umat itu mendengar masih perintah Tuhan. Demikian. Oke. Ya. Saya pikir sudah cukup ya menjawab pertanyaan yang kedua ini. Kita lanjut ke pertanyaan lanjut pada yang pertanyaan ketiga. Bagaimana peran dan tindakan gereja melihat bentuk-bentuk ancaman yang ada sekarang ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kalau dalam konteks bacaan kita saat ini kan kita melihat ancaman-ancaman mereka adalah ketika di waktu itu ya, orang-orang bisa saja dalam perjalanan mereka satu, mereka berpikir lebih baik, dan itu kan terjadi di umat Israel. Lebih baik orang tinggal di Mesir, biar cuma makan, biar cuma orang diperbudak, tapi orang makan enak. Jadi ketika ada ancaman bagi mereka untuk kita mau hidup kan janda, ini menyangkut kehidupan ya. Tapi makan minum bagaimana? Maka mereka kemudian pun akhirnya selalu mengingat kehadiran Allah, mereka tahu bahwa mereka terpelihara. Itu kalau dalam konteks bacaan kita, karena ada orang kan orang yang ada di padang gurun. Tapi dalam konteks gereja kita saat ini, kita pun bertemu dengan berbagai hal yang dapat mengancam kehidupan beriman, persekutuan kita ya. Generasi zaman sekarang saja sudah jadi generasi yang bisa dikata generasi merunduk. Semua orang haga HP. Maruku di tempat ibadah main HP, bajalang sampai masuk got main HP, kemudian rasa ketergantungan kepada handphone, dan ada yang akhirnya melupakan untuk membaca firman hanya karena melihat membaca media sosial ya. Dan ini dapat mengancam kehidupan beriman, kehidupan persekutuan. Bagaimana mau berkumpul, mau pergi ibadah, sedangkan masih ada tontonan yang menarik, dunia hiburan, orang-orang lebih bersifat individualistik ya. Yang penting kita, dan kalau tidak ada untung buat kita bikin apa? Sehingga bagaimana lagi kemudian kita mengetahui tentang perintah ketetapan Allah jika kehidupan membaca Alkitab sudah menjadi kurang. Kehidupan persekutuan tidak lagi, apalagi mau bersaksi ya sebagai siapa dia, sebagai gereja itu. Ini akan sangat-sangat sulit menurut saya. Sehingga bagaimana peran dan tindakan kita, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang hadir betul-betul untuk jemaat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat-saat di mana kita bertemu dengan orang yang dalam keadaan gelisah dan putus asa, gereja hadir memberi pengharapan akan masa depan. Jadi dan ini bukan cuma menyangkut masalah teori, pelayanan pastoral harus dijalankan di dalam gereja. Ketika gereja melihat perkembangan teknologi luar biasa di mana anak-anak muda ketergantungan terhadap teknologi, gereja pun hadir. Gereja mengambil perannya, pelayanan-pelayanan, media YouTube ini, kemudian berbagai media dikembangkan, anak-anak ditarik masuk dalam tim multimedia, di tiap jemaat, kemudian mereka penuh kreasi ya, membuat flyer ibadah dan sebagainya, sehingga
energi mereka itu dituangkan di situ, di tengah perkembangan zaman dapat melibatkan anak-anak muda kita, kemudian orang tua kita juga ya, dengan berbagai kebutuhan, harus Ya, bekerja, gereja hadir untuk dapat memberikan peneguhan iman, bagaimana pentingnya 6 hari bekerja, 1 hari dalam pelayanan memuliakan ya, Tuhan. Dan orang tua punya kerinduan untuk ajarkan kebenaran ini kepada anak-anak. Berani tegur anak-anak kalau sudah mulai menyimpang, tidak mau persekutuan, berani menegur anak-anak, ajak beribadah, ajak keluarga beribadah. ya. Mungkin itu dari saya. Oke, saya tambah sedikit ya. Jadi kalau melihat kembali pada peran dan tindakan gereja ini berarti ada tuntutan yang urgent ya, Betul. dari gereja itu sendiri. Nah, ancaman itu tergantung. Saya melihatnya ada dua Ya, ancaman ya, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. ya. Ya, ancaman dari dalam itu bisa saja dalam dalam gereja itu sendiri. Hmm. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya, baru-baru ini faktanya di sosial media ya, Immanuel Buntong jemaatnya demo ya, persoalan pendeta dengan pendeta ya, dan itu memang yang terjadi fakta, dan bukan Immanuel Buntong hanya beberapa gereja yang gemim, yang ini tidak, bagi saya tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi ini adalah bentuk ancaman ya bagi kita, bagi kita semua khususnya di Gemim ya, dan ini menjadi doa bersama tentunya. Jadi Betul. kemarin juga baru-baru viral ya di uh, ruang teologi juga, Pak Erastus Sabdono dalam ajarannya ya tidak mengakui kesetaraan Yesus itu sebagai Tuhan Allah ya, dan ini diserang beberapa kelompok dan akhirnya terjadi perdebatan ya tentang ajaran ini, sangat miris tentunya ya. Ini ancaman-ancaman dari dalam, jadi dari internal dan dalam gereja sendiri pun bisa Ya, jadi ancaman ya, dari luar tentunya banyak juga ya betul. ancaman-ancaman ya. Salah satunya kecanggihan teknologi ini akan membawa kita menghanyutkan untuk Betul. mengabaikan firman. Ya, Nah, kalau kita lihat kembali pada konteks teks firman Tuhan di saat ini, bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan instrumen ya, tiupan nafiri, dengan berbeda-beda tiupannya ya. ya. Eh, Tindakan umat Israel juga berbeda. Yang tiupan ini mereka bergerak seperti ini. Hmm. Tiupan yang kedua bergerak seperti ini. Jadi berbeda-beda instrumennya ya. Jadi maksud saya di sini orang melihat sudah jelas, kembali lagi peran gereja itu harus berlandaskan firman. Ya, Instrumen adalah firman ya. Firman Tuhan instrumennya. Jadi memang harus perlu dihidupkan firman itu dalam pribadi kita masing-masing ya. Ancaman internal itu juga bisa terjadi dari jemaat itu sendiri, pribadi kita betul. ya. Betul. Maka kembali lagi pertanyaannya, dalam pertobatan kita bagaimana? Sungguh tidak? Ini jadi evaluasi-evaluasi ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang bisa jawab orang sendiri Ya, ya, pribadi orang sendiri. Jadi mari pemimpin-pemimpin gereja yang dipercayakan ketua-ketua jemaat ini kan renungan MTBJ ya, berarti kita bahas betul. gereja Gemim ya, Ya, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita membenah diri, mengevaluasi diri ya, ya. ketua jemaat ya, Ketua sinode, badan pekerja ketua badan majelis pekerja jemaat. majelis jemaat, kemudian dari sinode juga, Betul. jemaat, anggota jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan Gemim, Ya, mari kita mengevaluasi diri ya, ya, karena introspeksi diri bisa saja juga ya. kenyamanan yang kita rasa yang penting ada orang bergereja itu jadi Iya, ancaman. Karena betul. kita tidak lagi menjalankan pelayanan pastoral, kita tidak Ya, lagi melaksanakan tugas diakonia, kesaksian, hanya karena merasa yang penting ya, saya digaji, yang ya, penting kita sobeking ibadah, dan ya. sekedar saja jadinya. Jadi kan dunia ya itu, makanya kejadian teknologi juga membawa akhirnya orang yang ingin tahu kejadian-kejadian gereja ya, Betul. ancaman-ancaman gereja akhirnya viral di sosial Ya, media dan tidak bisa tutupi lagi ya, ya, dan ini bagi saya ya memalukan ya. Saya kita berdua, kami mengomentari ini bukan menganggap orang paling benar, tapi mari orang bangun sama-sama iman ya, iman kita sama-sama dalam satu tubuh Kristus ya.
gereja Tuhan, maka mari orang membenahi diri ya, evaluasi. Kalau pemahaman eskatologi itu kan beda-beda. Ada yang sudah terjadi, ada yang sekarang, ada yang nanti. Itu kembali kepada pemahaman masing-masing. Tapi yang pastinya ya orang perlu melihat ke dalam lagi ya. Ya. Jangan-jangan orang ini yang bermasalah dalam. Saya pikir ancaman dari luar, padahal ancaman dari dalam yang orang hadapi itu sendiri. Oke, mungkin itu saja Jangan saya. sampai keinginan-keinginan kita, obsesi-obsesi kita, atau kerakusan, ketamakan kita, sikap individualistik itu ada di kita yang membuat kehadiran kita dalam gereja justru menjadi ancaman ya. Jadi sebenarnya kompleks masalah gereja manapun, tidak ada gereja yang sempurna memang ya. Kompleks ya. Tapi kalau kayak semacam yang terjadi baru-baru ini di yang demo itu memang kayaknya sudah berlebihan ya, sudah berlebihan. Tapi ini bukan hal yang baru, sudah beberapa gereja. Tapi ya itulah kami mengajak ya, perlu kita mendoakan sungguh, punya waktu doa. Kita doakan gereja kita ya, khususnya Gemim ya, dengan beberapa masalah yang kompleks ya. Karena yang terlihat baik-baik bisa saja tidak baik-baik saja. Kita perlu tetap berjaga-jaga karena si iblis tidak suka sebenarnya ada persatuan, dan dia berusaha untuk memecah belah kita ya. Jangan sampai kita menjadi alatnya, biar kita menjadi alat Tuhan saja. Ya, karena kalau kita lihat kan bangsa Israel juga ancamannya bukan dari bangsa-bangsa lain. Betul. Iya kan? Ya, dari mereka sendiri kan. Bangsa Israel itu terkenal yang bangsa tegar tengkuk. Jadi kehidupan manusia itu seperti roda. Mereka dihukum, mereka bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, pengampunan Tuhan lagi bagi mereka, kemudian mereka juga berdosa lagi, begitu terus sampai mereka masuk pada tanah Kanaan ya. Jadi ya dari ancaman bangsa Israel sendiri, makanya ada instrumen-instrumen bagi bangsa Israel lewat Nabi Musa supaya mereka taat ya, jangan tegar tengkuk lagi. Jadi mereka jelas instrumennya. Kalau kita ya sekarang ya firman Tuhan, instrumen yang jelas. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti kami, biar ini jadi referensi dan kita boleh berdiskusi banyak dengan nomor telepon yang kami tinggalkan di bio YouTube kami ini. Ya, akhirnya kita akan berjumpa kembali, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ketika kedua hamba pun di tempat ini Tuhan beri kemampuan untuk berbagi, kami hanya minta kepadamu Tuhan, maka tolonglah kami, jagalah kami, sehingga kehidupan kami pun menjadi berkat dan teladan dimanapun kami berada. Terima kasih memberi kami kekuatan dalam keadaan tubuh yang tidak terlalu fit, tapi kami bersyukur sambil meminta kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, semua pendengar dimanapun berada, biar kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami semua, sehingga kami pun boleh menjadi pertanda yang berbicara lantang di tempat dimanapun kami berada, tentang kebenaran yang berasal dari Tuhan, tentang firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Maka terima kasih Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, biar kami terus dimampukan untuk menjadi gereja-Mu yang terpanggil dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, diberkati gereja Masih Injili di Minahasa, dari sinode kami, di wilayah kami, di jemaat di mana kami ada. Dengan berbagai kejadian di akhir-akhir ini kami berdoa untuk setiap gereja yang di dalamnya ada jemaat Tuhan yang bertikai, jemaat dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan, Engkau Allah yang mampu menolong, maka berikan damai sejahtera untuk segala sesuatunya, ada maksud Tuhan dan boleh bertemu titik terang. Di dalamnya ada keputusan baik yang memuliakan Tuhan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai setiap petinggi di sinode kami, supaya boleh mengambil kebijakan dan keputusan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Sampai jumpa dan shalom. Damai di hati.